Tahun 1492, Christopher Columbus melakukan perjalanan dari Spanyol melintasi kawasan Samudra Atlantik dan kemudian sampai di kawasan dekat Kepulauan Bahama yang sekarang dikenal sebagai kawasan Segitiga Bermuda. Sewaktu melintasi kawasan itu, ada banyak hal aneh yang dialami sama Columbus dan beberapa awak kapalnya. Columbus nulis di jurnalnya yang bertanggal 15 September kalau dia ngelihat sebuah bola api yang besar jatuh ke dalam lautan dengan jarak nggak begitu jauh dari kapalnya. Dan gak cuman itu, kompas yang mereka bawa tuh kayak rusak dan juga banyaknya rumput hijau di sekitar kapal mereka. Tapi rumput apa itu? Kayak misalnya rumput yang dicabut dari tanah yang menandakan mereka udah deket dengan kepulauan, atau rumput laut biasa yang banyak. Di jurnalnya tuh nggak dijelasin. Kira-kira semingguan mereka di lautan itu tapi nggak pernah ketemu daratan. Columbus juga dikabarin ngelihat cahaya yang kadang muncul, bergerak naik turun, kemudian menghilang. Columbus nggak tahu kalau ratusan tahun kemudian lokasi itu akan dikenal sebagai Segitiga Bermuda, di mana ada banyak hal ganjil yang terjadi di kawasan itu. Mulai dari kapal hilang yang nggak berbekas, banyak anomali, sampai jadi legenda dengan segudang misteri di dalam kawasan itu. Dan kali ini bakal dibahas misteri Segitiga Bermuda dan kira-kira apa aja yang menyebabkan banyaknya kapal dan pesawat hilang di daerah itu. Kenapa Segitiga Bermuda? Segitiga Bermuda sebenarnya udah banyak dibahas soal ini sih di YouTube. Dan udah banyak teori soal kawasan laut misterius ini. Tapi kadang rasa penasaran kita tuh masih ada dan pengen lebih banyak tahu tentang Segitiga Bermuda ini. Nah, buat yang belum tahu, Segitiga Bermuda adalah kawasan imajiner yang terletak di antara Miami, Florida, San Juan, Puerto Rico, Bermuda. Kalau kalian bikin garis lurus di antara ketiga daerah itu akan membentuk segitiga. Dan dalam segitiga itulah konon banyak kejadian-kejadian aneh yang bikin legenda soal Segitiga Bermuda ini sampai dikenal dunia. Dan awalnya itu sebenarnya itu tuh cuma lautan biasa, nggak ada bedanya sama lautan-lautan lain di dunia. Dan kalau misalnya kita bicara statistik, ada lautan yang lebih berbahaya daripada Segitiga Bermuda ini. Tapi sekarang kita fokus aja ke pembahasan soal Segitiga Bermuda. Nah, di tahun 1609 ada beberapa kapal yang berangkat dari Inggris menuju ke Virginia, Amerika Serikat. Kapal ini itu adalah kapal yang bawa koloni Inggris yang nantinya bakalan tinggal di Amerika. Dalam perjalanan ada sebuah badai besar dan salah satu kapal yang ikut tadi, Sea Venture, kemudian karam di Pulau Bermuda. FYI, Pulau Bermuda ini tuh dulunya diberi julukan Pulau Iblis sama salah seorang penjelajah Spanyol, Juan Bermudez, yang datang ke pulau itu di tahun 1511. Makanya Segitiga Bermuda ini tuh kadang disebut juga sebagai Segitiga Iblis karena terinspirasi dari penyebutan Pulau Bermuda dulu. Para pelaut tuh sering menghindari area sekitar Pulau Bermuda atau Pulau Iblis ini karena di situ tuh banyak angin kencang, badai, dan cuacanya tuh buruk. Dan bahkan ada kepercayaan kalau Bermuda ini tuh tempatnya roh jahat nongkrong. Kemudian pada bulan Desember 1880, sebuah kapal yang bernama Ellen Austin berlayar dari Liverpool menuju New York. Kapal itu melewati Samudra Atlantik, kemudian ngambil jalan pintas ngelewatin lautan Sargasso, di mana Segitiga Bermuda berada. Saat itu istilah Segitiga Bermuda tuh belum ada, jadi orang-orang tuh cuma nyebut daerah itu Laut Sargasso, di mana ada banyak badai yang biasa terjadi di lautan itu. Pas melintasi lautan Sargasso, kapal Ellen Austin ini ketemu sama kapal schooner atau kapal layar. Anehnya, kapal itu nggak rusak dan barang-barang penting di kapal itu tuh masih ada. Tapi nggak ada satu orang pun yang ada di kapal itu. Kapten Griffin kemudian suruh anak buahnya buat bawa kapal itu ke New York bareng-bareng. Di tengah perjalanan, kedua kapal itu mengalami badai dan mereka berpisah. Saat badai udah reda, Kapten Griffin nemuin kapal layar tadi dan manggil anak-anak buahnya yang tadi ada di kapal itu. Anehnya, nggak ada jawaban sama sekali dan ternyata anak buahnya juga menghilang. Kapten Griffin kemudian nyuruh lagi anak buahnya buat bawa kapal itu ke New York. Tiba-tiba kabut muncul di lautan dan bikin jarak pandang mengecil. Saat kabutnya udah hilang, hal aneh kejadian lagi. Kapal yang mereka temuin tadi yang pengen dibawa ke New York tiba-tiba hilang bareng sama anak buahnya. Kapten Griffin kemudian lebih milih ngelanjutin perjalanan ke New York daripada nyari kapal itu. Maret 1918,
Kapal terbesar Angkatan Laut Amerika, USS Cyclops, berangkat dari Brazil dengan bawa bahan baku untuk pembuatan besi menuju Baltimore, Amerika. Di perjalanan, kapal itu singgah di Barbados buat ngisi ulang bahan-bahan. Biasa kan ya, kapal-kapal tuh suka singgah gitu buat ngisi ulang. Kapal yang dijadwalin buat tiba di Baltimore ternyata nggak pernah sampai. Kapal itu hilang, nggak ada sinyal bantuan, dan bangkai kapal itu nggak pernah ditemuin. Coba bayangin ya, kapal gede yang bawa muatan 11.000 ton dan 306 kru kapal bisa hilang tanpa jejak ketika melewati daerah segitiga Bermuda. Angkatan Laut Amerika pun ngeluarin pernyataan resmi kalau hilangnya kapal ini adalah salah satu misteri yang paling membingungkan dalam sejarah Angkatan Laut. Dan semua upaya buat nemuin kapal ini gak ada yang berhasil. Pesan terakhir yang diterima dari kapal ini adalah weather fair, all well. Yang artinya cuaca bagus, semuanya bagus. Nah, berarti ya kita bisa pastiin gak ada badai, laut juga tenang. Tapi kenapa bisa hilang? Seenggaknya kalau dugaan nih kapal ini tenggelam, berarti ada bagian-bagian dari kapal itu yang mungkin terapung. Ini tuh gak ada sama sekali. Dan juga gak ada sinyal SOS sama sekali. Kalau kapal ini tenggelam, kemungkinan masih ada sisa waktu buat ngirim sinyal bantuan. Kayak Titanic. Selain kapal-kapal yang tadi disebutin, masih banyak lagi kapal-kapal kecil yang ngalamin kejadian aneh. Kayak misalnya hilang, kapalnya ada tapi orangnya nggak ada, dan penampakan kapal hantu yang dilihat orang-orang sewaktu mereka berlayar di sekitaran area segitiga Bermuda. Nggak cuman kapal, pesawat juga ngalamin hal yang sama loh. Jadi nggak cuma di perairan, tapi di udara juga. Salah satu insiden yang paling terkenal itu adalah hilangnya 5 pesawat Angkatan Udara Amerika sewaktu mereka latihan, yang dikenal sebagai Flight 19. Jadi ceritanya 5 Desember 1945 ada 5 pesawat TBM Avenger Torpedo Bomber milik Angkatan Laut Amerika lepas landas dari Bandara Florida sekitar jam 2 siang. Mereka ngelakuin latihan rutin yang biasa mereka lakuin. Rutenya bisa kalian lihat di gambar. Pesawat itu dipimpin sama instruktur Letnan Charles Taylor. Awalnya latihan tuh berjalan mulus. Terus, ketika jam menunjukkan pukul 3.45 sore, petugas ATC yang berada di Bandara Fort Lauderdale nerima pesan dari Charles yang kelihatan kebingungan. Charles bilang kalau dia nggak bisa ngelihat daratan dan ngaku kalau mungkin dia keluar jalur. Perlu kalian ketahui, zaman itu GPS tuh belum dipakai di pesawat. Jadi buat nentuin lokasi harus bergantung ke kompas dan perhitungan koordinat dan juga kecepatan. Jadi semuanya itu serba manual. Beberapa kali mereka berkomunikasi ke petugas ATC bahwa mereka tuh nggak tahu mereka di mana, dan dari catatan lain mengatakan kalau mereka masuk ke dalam badai. Pesan terakhir dari Flight 19 adalah, "It looks like we are entering white water. We're completely lost." Abis itu, nggak terdengar lagi kabar dari mereka. Pesawat PBM Mariner pun dikerahin buat nyari mereka, tapi pesawat itu juga hilang. Pencarian pun dilakuin oleh Angkatan Laut Amerika dan penjaga pantai di perairan Atlantik, dan hasilnya nihil. Gak ada puing pesawat, tumpahan minyak bahan bakar, raket penyelamat, semuanya nggak ada. Mark Evans, seorang sejarawan Angkatan Laut, bilang kalau pesawat TBM Avenger itu adalah pesawat yang bisa dibilang sangat kuat padahal. Dan laporan final hasil investigasi hilangnya Flight 19 ini adalah reasons unknown, yang artinya masih jadi misteri. Aneh ya? Selain itu, masih ada lagi juga nih kasus hilangnya pesawat secara misterius. Kayak hilangnya pesawat penumpang Star Tiger Januari 1948 dan setahun kemudian Star Ariel hilang pada Januari 1949. Kedua pesawat ini berasal dari perusahaan yang sama. Setelah itu orang-orang mulai curiga, jangan-jangan seuzon nih ya, ada sesuatu di kawasan lautan itu. Istilah kawasan segitiga Bermuda kemudian muncul setelah jurnalis Vincent Gaddis bikin artikel buat majalah Argos yang berjudul The Deadly Bermuda Triangle. Inspirasi penamaan ini diambil dari mitos Super Sargasso Sea dalam buku The Book of the Damned tahun 1919, karangan Charles Fort. Jadi, sebelum legenda tentang segitiga Bermuda muncul, udah ada misteri laut Sargasso yang dikenal sama para pelaut nih. Vincent Gaddis juga terinspirasi dari artikel Charles Fort lainnya, London Triangle, yang ditulis tahun 1923. London Triangle ini letaknya di antara sini nih.
Garis antara Colchester dan Reading ini melintasi daerah London. London Triangle ini dulu dianggap juga misterius nih karena diklaim ada banyak sekali penampakan hal aneh di udara. Meteor jatuh lah, ledakan di udara lah, dan lain-lain. Jadi keanehan Laut Sargasso digabungin sama segitiga London. Jadilah istilah segitiga Bermuda. Dan sejak saat itu legenda tentang segitiga Bermuda kemudian nyebar dan dikenal banyak orang. Penyebab hilangnya pesawat dan kapal. Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu soal penyebab kenapa di segitiga Bermuda tuh banyak perahu atau kapal yang hilang. Ada yang bilang ini karena ulah alien, peradaban yang hilang, markas iblis, sampai cuaca buruk. Nah, soal segitiga Bermuda adalah tempat tinggal iblis, itu balik lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Dan di sini kita ambil beberapa teori yang kemungkinan jadi penyebab angkernya kawasan segitiga Bermuda ini. Teori yang pertama yaitu faktor dunia lain. Beberapa paranormal atau yang punya kemampuan meramal tuh bilang kalau keanehan-keanehan yang terjadi adalah karena alien. Alien ini menculik kapal-kapal dan pesawat buat tujuan diteliti. Makanya bangkai pesawat atau kapal itu gak bisa ditemuin. Kalau kalian baca buku Charles Berlitz, The Bermuda Triangle, di situ juga ada dijelasin beberapa teori kayak adanya portal waktu yang bikin pesawat atau kapal yang masuk ke portal itu bakalan keluar ke masa yang berbeda. Di buku itu juga bilang kalau penyebab itu semua kemungkinan karena Atlantis. Atlantis punya kristal dan kristal energi dari peradaban Atlantis inilah yang bisa menyedot kapal dan pesawat. Buat yang suka konspirasi mungkin kalian bisa baca buku ini. Tapi kalau aku boleh kasih saran nih, jangan pernah telan mentah-mentah informasi yang ada di buku itu. Ataupun dimanapun, kalau kalian dapat informasi termasuk di video aku. Selalu aku bilang, serap yang baik, buang yang buruk. Yang kedua, faktor alam. Contohnya teori gas metana. Teori ini tuh terkenal banget di zaman tahun 2000-an. Inti dari teori ini adalah kantong gas metana yang keluar dari dasar lautan dan meledak di permukaan. Dari beberapa artikel yang kita baca, gas ini katanya bisa terperangkap di es atau di bawah tanah. Studi yang dilakuin di Norwegia bilang kalau ada sebuah kawah besar di bawah lautan sekitar Norwegia yang terbentuk sama ledakan gas ini. Gelambung gas metana juga dikatakan bisa memunculkan puting beliung. Jadi teori ini agak masuk akal sih. Tapi sayangnya belum pernah ada ditemuin gelembung gas metana di kawasan segitiga Bermuda. Dan kemungkinan kalau ada tetap nggak menjawab gimana pesawat bisa pada hilang. Selanjutnya ada anomali magnetik. Selama berabad-abad, para pelaut yang melintasi wilayah itu sadar kalau kompas mereka tuh biasanya jadi aneh. Bahkan di awal udah dijelasin kalau Columbus sendiri bilang kalau kompasnya tuh jadi malfungsi. Biasanya jarum yang menuju ke arah utara bergeser 20 derajat dari arah utara yang ada di kompas. Ini bisa nyebabin kebingungan buat para pelaut yang sepenuhnya bergantung sama kompas. Terus ada juga cuaca buruk. Nah, sebelum segitiga Bermuda ini terkenal, Laut Sargasso adalah laut yang paling sering, nggak paling juga sih, sering ngalamin cuaca buruk dan badai. Makanya para pelaut tuh biasa ngindarin area ini. Dan gak menutup kemungkinan di sekitar Laut Sargasso juga sering terjadi cuaca buruk, termasuk di segitiga Bermuda. Dan bisa aja pesawat dan kapal hilang itu karena cuaca buruk. Kalau misalnya pesawat jatuh ke laut atau kapal tenggelam, buat nyarinya itu agak susah. Kayak nyari jarum di tumpukan jerami gitu. Dan ini kita ngomongin soal Samudra Atlantik loh ya, yang luasnya tuh gak main-main. Jadi mungkin aja. Teori selanjutnya adalah teori arus teluk atau Gulf Stream. Gulf Stream ini adalah arus yang kuat banget, bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Jika ada kapal yang tenggelam di dekat arus ini, maka kemungkinan kapal itu bakalan pecah berkeping-keping dan tersebar di sekitar lautan segitiga Bermuda. Di area Gulf Stream ini juga sering terjadi badai tropis kuat dan ombak besar. Ya mungkin itu salah satu alasan kenapa bangkai kapal itu menghilang atau sulit ditemuin. Selanjutnya, ada faktor kelalaian manusia. Kayak kalau misalnya ngomongin soal kecelakaan transportasi, kita nggak boleh lupain faktor human error deh. Tersesat atau kadang bingung nentuin posisi di lautan, itu tuh bisa aja, lumrah aja terjadi. Apalagi tadi dijelasin ya, kalau kompas tuh kadang nggak akurat di lautan itu. Ambil contoh deh, kasus di Flight 19. Hasil investigasi bilang kalau Charles Taylor kehilangan arah saat cuaca tiba-tiba memburuk di segitiga Bermuda. Taylor juga punya riwayat sebelumnya kalau dia tuh pernah hilang saat terbang dan
2 kali diselamatin di lautan Pasifik. Tapi karena Angkatan Laut Amerika dan Ibu Taylor nggak mau bikin tuduhan sembarangan, makanya penyebab hilangnya Flight 19 itu dikatakan cause unknown. Dan juga pesawat Star Tiger dan Star Ariel yang tadi dijelasin diduga punya riwayat perawatan yang buruk, alias pesawatnya kurang maintenance. Jadi itulah beberapa teori yang mungkin terjadi ke semua kapal atau pesawat yang hilang di segitiga Bermuda. Dan sekarang timbul pertanyaan, apakah segitiga Bermuda berbahaya? Bisa iya bisa enggak, tapi kayaknya enggak. Coba deh kalian buka website yang bisa nampilin posisi kapal secara real time. Contohnya di marinetraffic.com. Di situ kalian bisa lihat ada banyak banget kapal yang melintasi kawasan segitiga Bermuda. Dan sekarang kita buka nih data kapal yang hilang misterius yang berkaitan dengan segitiga Bermuda. Jumlahnya dikutip dari Britannica.com itu sekitar 50 kapal dan 20 pesawat sampai sekarang. Kalian juga bisa lihat data real-time penerbangan misalnya di flightradar24.com. Kalian bisa lihat kalau beberapa pesawat bahkan melewati segitiga Bermuda dan nggak kenapa-napa. Jadi kawasan segitiga Bermuda ini ya kayak kawasan laut yang lainnya. Nothing special. Lagi pula kalau misalnya di daerah segitiga Bermuda adalah kawasan yang berbahaya, pasti kawasan itu dilarang dilalui sama maskapai penerbangan dan jalur lintas laut sama pemerintah Amerika Serikat dong. Tahun 2013, The World Wildlife Fund, WWF, ngelakuin penelitian tentang jalur pelayaran maritim dan menetapkan bahwa segitiga Bermuda ini bahkan nggak masuk daftar 10 perairan berbahaya yang dilalui oleh kapal. Salah satu yang berbahaya menurut WWF itu terdapat di kawasan laut China Selatan, deket dari Indonesia. Tapi biar gimana pun, segitiga Bermuda ini tuh tetap jadi semacam urban legend di mana ketakutan manusia akan misteri lautan akan terus hidup. Kisah tentang segitiga Bermuda ini balik lagi ke kepercayaan kalian. Tapi kalau misalnya bicara soal statistik data kecelakaan yang terjadi di sana, bisa dibilang nggak ada yang spesial di sana. Sama kayak kawasan lautan lainnya. Dan bahkan banyak sih yang lebih bahaya yang udah disebutin tadi. Dari dulu aku penasaran banget tentang segitiga Bermuda ini. Karena dulu kan suka baca konspirasi kalau, wah masuk segitiga Bermuda, waktu berhenti di sana. Kayak bisa ketemu dari balon udara, pesawat pertama, dinosaurus, sampai teknologi yang paling modern di masa depan gitu. Jadi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan bercampur aduk di suatu ruang yang hampa, yang nggak kenal waktu, yang waktu nggak berjalan gitu di sana. Jadi kayak menarik banget ya. Ternyata ya biasa aja sih. Banyak banget perairan yang jauh lebih berbahaya. Gimana kalau menurut kalian, para pecinta konspirasi? Boleh komen di bawah. Kalau misalnya kalian mau request, kalian juga bisa komen. Kalau misalnya kalian mau koreksi, ada yang kurang info, ada yang misinfo, ada yang mislead, ada yang mau ditambahin, boleh komen juga. As always, thank you so much for watching. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye-bye. Para pelaut seling. Saat itu CBM Avenger Aduh, please deh. Belum googling cara baca gimana. Alias, salah.